Oke, balik lagi ke channel gue, kita masuk ke materi yang ketiga tentang teknik komunikasi arsitektur. Nggak usah lama-lama, langsung aja ya. Oke, langsung aja kita mulai, yaitu teknik komunikasi arsitektur. Komunikasi. Komunikasi dalam arsitektur biasanya dikenal melalui visual, yaitu gambar presentasi dan gambar teknik. Komunikasi visual arsitektur telah berkembang dengan sangat cepat seiring dengan kemajuan teknologi, meliputi sketsa, bentuk 3 dimensi, gambar perspektif, renderings, diagram, maket, dan masih banyak lagi. Lanjut, yang kita pertama yang akan kita bahas adalah sketsa. Sketsa adalah gambar yang cepat dieksekusi dengan cepat, guna merekam dan mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Sketsa dapat dibuat sedemikian rupa menjadi bentuk yang lebih rapi dan dapat digunakan untuk mengkomunikasikan prinsip-prinsip desain. Oke, sebagai contoh gue akan ngebuka salah satu channel di YouTube yang recommended banget untuk kalian belajar sketsa, yaitu Circle Line Art School. Di sini banyak banget macamnya. Gampang banget belajar ginian. Di sini dijelasin mulai dari dasar sampai jadi, sampai bakal tebal tipisnya juga bakal diajarin di sini. Oke, masuk yang kedua, yaitu adalah gambar skematik. Gambar skema adalah diagram garis yang menggambarkan keterhubungan setiap komponen yang ada dalam sistem. Gambar skema mengandung beberapa hal, diantaranya adalah tata letak 2 dimensi yang menggambarkan distribusi sistem bangunan. Semua komponen fungsional yang membentuk sistem, simbol-simbol dan konvensi garis yang sesuai dengan panduan standar industri, dan label untuk pipa, dan lain sebagainya yang tidak ditunjukkan di tempat lain. Oke, rekomendasi gua untuk gambar skematik itu yang pertama ada How to Think Like an Architect dari arsitek Barry Berkus. Ini menurut gua keren banget, diajarin mulai dasar-dasar kalian berpikir sampai menjadi suatu desain. Gimana caranya arsitek berpikir agar owner itu nyaman. Oke, yang kedua ada home design schematic. Gue rekomendasi di channel The Alan Chapel. Ini enak banget ngeliatnya. Gimana cara kita ngedesain suatu rumah, kita memperhatikan zoning-zoningnya agar membuat owner itu nyaman dalam menikmati rumahnya sendiri. Kita lanjut, yang ketiga ada gambar proyeksi. Gambar proyeksi menitik beratkan pada gambar yang diukur dan menjelaskan ide atau gagasan dari sebuah bangunan dalam bentuk 2 dimensi yang menyangkut perencanaan bagian dan elevasi. Gambar 2 dimensi ini mengungkapkan gambar 3 dimensi sebuah bangunan. Untuk channel rekomendasi yang akan gue kasih tau kalian adalah Beginning Orthography.
adalah merupakan suatu aplikasi yang mencakup dalam segala jenis software, memudahkan para desainer untuk mendesain suatu bangunan. Mungkin insya Allah kalau kalian bisa bantu gue dengan cara subscribe channel ini, gue bisa ngebuat channel khusus untuk BIM mulai dari dasarnya sampai tingkat rendering, insya Allah dengan kemampuan gue yang masih standar-standar aja. Ada formatting design. Bagian ini merupakan tahapan yang menekankan pada kisaran skala gambar tertentu yang dapat digunakan pada berbagai tahap proses perancangan arsitektur untuk mempresentasikan ruang atau bangunan. Sistem skala perbandingan dibutuhkan untuk merancang, membangun, dan menjelaskan ide atau gagasan arsitektur. Dalam proses formatting design, kalian membutuhkan suatu komposisi yang bagus dalam sebuah layouting. Dan gue akan rekomendasi kalian untuk membuka channel ini. Komposisi arsitektur daily sketch. Nah, ini kalian bisa buka di mana aja itu. Di sini kalian bakal diajarin apa aja layouting yang bagus untuk suatu paper. Jangan bingung dalam menentukan suatu paper, karena biasanya untuk para pemula itu suka kena namanya white syndrome, dimana kalian melihat kertas putih, tapi kalian bingung mau ngapain. Itu biasa wajar dalam suatu arsitektur pemula. Kesembilan, ada model arsitektur. Model arsitektur adalah salah satu jenis model skala, yaitu representasi fisik dari sebuah struktur yang dibangun untuk mempelajari aspek desain atau rancangan arsitektur, atau untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Model arsitektur dibuat berdasarkan tujuan dengan menggunakan berbagai macam bahan, termasuk balok, kertas, dan kayu dengan ukuran yang beragam. Nah, model arsitektur ini biasa kita kenal dengan maket. Khusus untuk model arsitektur ini, atau yang dikenal maket, gue sarankan kalian buka atau mempunyai akun pinterest.com, karena pinterest.com ini macam-macam dan membuat pikiran jadi segar karena desainnya bagus-bagus banget. Kalian buka aja di sini maket. Nah, di sini banyak banget contoh-contoh maket. Ada yang dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari PVC, bahkan akrilik. Ini keren banget. Menurut gue kalian jangan bingung. Khusus untuk para pemula, kalian jangan terlalu beli bahan-bahan yang seperti pohon, seperti orang-orang, karena itu mahal. Dan menurut gue, untuk kalian para pemula, gue sarankan kalian membangun sebuah market yang sepertinya aja, monokrom. Karena menurut gue, kalau di kampus gue, market itu nilai presentasinya hanya 5%, lebih banyak di gambar kerja. Ini yang terakhir, bentuk presentasi. Mungkin ini ada sedikit beda dengan formatting design. Bentuk presentasi terkait dengan cara mengkomunikasikan ide atau gagasan seorang arsitek. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting. Gambar presentasi dasar biasanya mencakup orang, kendaraan, pepohonan. Bentuk presentasi lainnya adalah maket dan foto. Untuk layout presentasi, gue sarankan kalian buka aja channel ini.
Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.